Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nisa Putri Permatasari dengan NIM 11076200269. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Di sini saya akan memaparkan infografis mengenai konsep dasar PPKN SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Otib Satibi MPD. Berikut ini adalah beberapa hal yang akan saya bahas dalam infografis. Pertama, mengenal konsep dasar PPKN SD. Konsep dasar PPKN di SD adalah salah satu mata pelajaran yang wajib diselenggarakan di setiap jenjang pendidikan sebagai mata pelajaran yang fokus untuk membentuk akhlak, kepribadian, dan perilaku siswa yang berasal dari perbedaan agama, sosial budaya, bahasa, suku, dan ras. Hubungan konsep dasar PPKN di SD dengan tujuan pendidikan. Pertama ada standar kompetensi lulusan atau SKL sebagai ukuran minimal yang harus dimiliki oleh siswa dalam mencapai KI dan KD pada sebuah muatan pelajaran. Kedua, filosofi atau bisa disebut alasan secara ilmiah atau hasil kajian-kajian dari perspektif ilmu lain untuk menghasilkan sebuah kebijakan baru yang diyakini kebenarannya. Yang ketiga, kurikulum 2013. Pada kurikulum ini memberikan satu amanah bahwa hal apapun yang diajarkan oleh guru harus mengacu pada aturan kurikulum. Salah satu di antaranya adalah pelajaran PPKN. Tujuan pendidikan nasional yang pertama yaitu beriman dan bertakwa. Sebagai manusia, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan maupun sesama manusia. Kedua, berakhlak mulia, yaitu memiliki akhlak yang mulia. Ketiga, sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Keempat, yaitu berilmu, memiliki pengetahuan yang luas mengenai satu atau berbagai hal. Kelima, yaitu cakap, artinya harus memiliki keahlian. Keenam, kreatif, memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Ketujuh, mandiri, memiliki kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Kedelapan, demokratis, yaitu memiliki wawasan menyadari akan keharusannya sebagai warga negara. Kesembilan, bertanggung jawab, yaitu memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya, 21st century skill. Dengan pergeseran paradigma belajar di abad 21, maka guru yang profesional harus memiliki 8 kecakapan hidup sebagai berikut. Pertama, leadership, artinya kepemimpinan. Kedua, digital literasi, pemahaman akan dunia digital. Ketiga, communication, membangun kemampuan belajar untuk berkomunikasi yang baik. Keempat, emotional intelligence, yaitu mengatur atau mengelola emosinya. Kelima, entrepreneurship, kemampuan guru untuk memanfaatkan jiwa kewirausahaan. Keenam, global citizenship, menjadi warga dunia yang global dan tahu perkembangan dunia bukan hanya di Indonesia saja. Ketujuh, problem solving, kemampuan yang baik untuk menghadapi dan memecahkan masalah. 8, teamworking, yaitu kemampuan untuk bekerja dalam kelompok. Selanjutnya ada Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Pendidikan komprehensif menurut Ki Hajar Dewantara yaitu adanya ilmu pengetahuan, budi pekerti atau akhlak dan karakter, kreativitas, dan inovatif. Lalu ada semboyan yang terkenal yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadya Mangunkarso, Tuturi Handayani, yang artinya Ingarso Sungtulodo menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Ingmadya Mangunkarso, seseorang di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Tuturi Handayani, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tokoh yang berpengaruh terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara diantaranya yaitu Maria Montessori, penggagas metode Montessori dari Italia, Rabindranath Tagore, yaitu sastrawan pendidik dari India, dan Friedrich Frobel, yaitu bapak taman kanak-kanak dari Jerman. Ranah pengembangan potensi anak didik. Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa salah satu karakteristik kurikulum 2013 adanya keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan untuk membangun soft skills dan hard skills, dimulai dari jenjang SD, SMP, SMA atau SMK, hingga perguruan tinggi. Pada jenjang SD, ranah attitude harus lebih banyak atau lebih dominan untuk diajarkan. Lalu berbanding terbalik dengan membangun soft skill dan hard skill pada jenjang perguruan tinggi. Nilai karakter. Konsep dasar PPKN memiliki 18 nilai karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan,
cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Dari 18 nilai karakter tersebut digabung menjadi nilai utama. Yang pertama, religius, kedua, nasionalis, ketiga, mandiri, keempat, gotong royong, lalu yang terakhir, integritas. Proses pembentukan karakter. Pertama, kegiatan pembiasaan awal. Memulai hari dengan upacara bendera di hari Senin, apel, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu nasional, dan berdoa bersama. Kedua, kegiatan intrakurikuler, kegiatan belajar dan mengajar. Ketiga, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, sesuai minat dan bakat siswa yang dilakukan di bawah bimbingan guru atau pelatih atau melibatkan orang tua dan masyarakat. Bisa dilakukan dengan kegiatan keagamaan, pramuka, PMR, paskibra, kesenian, dan lain sebagainya. Kegiatan pembiasaan akhir, sebelum menutup hari, siswa melakukan refleksi, menyanyikan lagu daerah, dan berdoa bersama. Profil pelajar Pancasila, pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Keenam ciri pelajar Pancasila sebagai berikut. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Siswa yang memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Kedua, kreatif, mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, dan bermanfaat. Ketiga, bergotong royong, kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela. Keempat, berkebinekaan global, mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya. Kelima, bernalar kritis, mampu memperoleh dan memproses informasi. Keenam, mandiri, yaitu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri. Hasil analisis kurikulum 2013 kelas 4 semester 2. Kompetensi inti. 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dan bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar. 1.1 Menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan agama. 1.2 Menunjukkan sikap disiplin dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga negara. 1.3 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 1.4 Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Domain spiritual. Siswa lebih menerima dan selalu mensyukuri berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia dengan mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Domain sosial. Siswa memiliki perilaku yang jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, dan peduli, dan percaya diri dalam berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Domain pengetahuan. Siswa dapat memahami bahwa mereka harus bisa mengidentifikasi berbagai pengetahuan yang faktual tentang bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya yang ada di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Domain keterampilan. Siswa mampu untuk menyajikan pengetahuan faktual mereka dalam bahasa yang jelas dan logis terkait pelaksanaan kewajiban dan hak mereka pada kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan infografis konsep dasar PPKN SD dari saya. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.